Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan yang baik yang berkenan kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya hari ini pun Engkau akan selalu menyertai. Lindungi dan berkatilah kami, terlebih di dalam melakukan segala pekerjaan kami. Biarlah kami dapat melakukannya dengan baik, dan kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kami percaya di dalam segala pekerjaan baik yang kami lakukan di dalam Tuhan, pasti berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, karena hanya firman-Mu lah yang memampukan kami untuk mengerti menjalani kehidupan kami seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 481 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 16 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Amsal 29 ayat 7. Dalam bahasa Batak Poda 20 sia ayat pitu. Demikianlah dikatakan. Halak partigor manurai parkaroni halak naparir. Alai anggo halak parjahati dang parduli dinasida. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baik belum tentu benar,
Tetapi jika benar, pastilah itu baik. Jika orang baik, haruslah dibarengi dengan cara hidup yang benar, agar apa yang dia lakukan di dalam kebaikan itu tidak menjadi sia-sia. Orang yang hidupnya baik dan benar sangat dicintai banyak orang. Dinanti-nantikan, diharapkan kedatangannya. Orang yang hidup di dalam kebenaran pun dicintai oleh Tuhan. Orang baik dan benar hidup penuh tanggung jawab, hidup penuh kasih, memperjuangkan keadilan bagi mereka yang lemah, memberikan perlindungan bagi mereka yang tertindas, menjauhkan sikap sifat yang tidak baik, keegoisan, ketidakpedulian, keserakahan, dan lain sebagainya. Orang benar ini digambarkan sebagai seseorang yang terus mencari keadilan dan kebenaran. Kebaikan demi kebaikan terus terjadi dalam hidupnya. Hidupnya penuh dengan kesabaran, lemah lembut, dan murah hati. Tentu orang seperti ini sangat dicintai banyak orang. Walaupun ada saja yang tidak menyukainya. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran pastilah dikenan oleh Tuhan. Berbeda dengan orang fasik. Orang fasik ini digambarkan sebagai orang yang tidak peduli, orang yang bersifat egois, yang mengabaikan kebutuhan orang lain dan hanya mementingkan diri sendiri. Tentu sangat berbeda cara hidup orang yang benar dan hidup orang yang fasik. Orang fasik ini, dia tahu sebenarnya tentang kebenaran, tetapi dia tidak mau melakukannya. Tetapi orang yang hidup benar, sekalipun itu merupakan sesuatu yang sulit, merupakan sesuatu ancaman, tapi dengan tegas dan berani, dia akan mampu melakukan kebaikan dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita hari ini dikatakan, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Orang benar akan selalu memberikan pengertian dan menolong orang-orang yang lemah. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup dalam kefasikan, dia tidak memedulikan itu semua. Saudara-saudara, mari kita belajar terus di dalam kehidupan. Terus mencari-cari hikmat Tuhan, agar kita dimampukan untuk memperlengkapi kehidupan kita menjadi lebih baik. Sekalipun kita sudah banyak ilmu, banyak pengalaman, tapi kita harus terus menjadikan diri seperti gelas kosong yang siap diisi di dalam hikmat Tuhan. Karena apa? Karena hari-hari hidup kita adalah terus belajar. Kita harus terus menggali banyak pengetahuan tentang kehidupan supaya kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah teladan bagi kita. Dia mau berkorban untuk kita. Dia mau memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita hidup selalu sebagai orang yang benar. Hidup selalu di dalam kasih, penuh kebaikan dan lemah lembut kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang mengalami beban berat di dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, janganlah kiranya kita hidup seperti orang fasik yang tidak peduli kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus belajar dan belajar di dalam kehidupan, seraya terus berdoa dan memohon pertolongannya, karena hanya di dalam pertolongan Tuhanlah kita dapat melakukan hal yang baik yang berkenan kepadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Ajari kami Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami hidup penuh kasih kepada mereka yang lemah. Kami peduli, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan dan mampukanlah kami, agar kami dapat menyenangkan hati-Mu setiap hari di dalam kehidupan kami. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera bagi kami semua. Untuk memulai hari ini, biarlah kasih setia-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji dan termulialah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.